Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Namanya ibadah haji. Setiap kata ibadah itu berarti perbuatan dari seorang abdun, seorang budak, seorang hamba gitu. Ibadah haji berarti pengabdian haji itu kita gunakan sebagai penghambaan kita, penghambaan kita, pembudakan diri kita kepada Allah, gitu ya, kepada Allah. Dan seperti yang saya sebutkan pada kata ikhlas, haji ini pun sebetulnya intinya adalah riyadhah, latihan, training agar kita bisa menjadi budak. Mari kita perhatikan bagaimana haji dilaksanakan. Yang pertama, kita berangkat dari rumah kita menuju rumah Allah. Kita lihat apa yang disebut dengan Baitullah. Kita lihat coba. Rumah kita itu penuh ornamen, banyak hiasannya, berkotak-kotak, berkamar-kamar. Catnya saja berwarna-warni, modelnya juga penuh pernak-pernik, gitu ya. Itu semuanya harus kita tinggalkan untuk menuju kepada Baitullah, rumah Allah. Lalu rumah Allah itu kayak apa? Itu ternyata rumah yang disebut rumah Allah itu ya Ka'bah itu. Ka'bah itu cuma segi 4, nggak ada kamarnya, bahkan nggak ada hiasannya. Kalau itu pun ada kain yang menutup, itu kain hitam itu pemberian manusia itu. Aslinya cuma tembok itu, tembok biasa, nggak ada atapnya, nggak ada apa itu di atas itu. Itu rumah, ya itu rumah. Lalu untuk apa kita tinggalkan rumah yang penuh pernak-pernik itu, penuh hiasan dan sebagainya, hanya untuk menuju ke sebuah tembok kotak segi 4? Mungkin semua orang akan menyatakan bodoh banget, rumah yang begitu bagus ditinggalkan hanya untuk pergi ke rumah Allah. Ya, karena rumah itu salah satu simbol kebesaran manusia. Kalau rumahnya besar, kemudian pernak-perniknya mahal, orang sekarang tuh itu orang kaya, orang banyak duitnya. Itu harus ditinggalkan hanya untuk menuju ke rumah Allah yang tidak ada apa-apanya, kosong, bahkan tidak ada fasilitas rumahnya di situ. Hanya tembok segi 4. Lalu di antara pekerjaan haji juga adalah kita berpakaian ihram. Pakaian ihram itu sebuah kain yang tidak dijahit, tidak ada modelnya, dipakai melilit ke dalam tubuh kita. Dan saat itu dalam pekerjaan haji itu kita diminta untuk melepaskan pakaian kita. Ini apa artinya? Manusia itu menjadi sombong, menjadi besar hati, itu karena pakaiannya. Karena pakaian seringkali jadi simbol kebesaran manusia. Kalau pakaian di lengannya ada 4 bintang, itu jenderal. Kalau bajunya pakai safari, itu bupati itu, atau camat dan sebagainya. Pendek kata, pakaian menunjukkan kebesaran manusia. Bahkan bahan dan modelnya pun juga mencerminkan kebesaran manusia. Nah, itu harus dicopot, diganti dengan selembar kain warnanya cuma putih, dileletkan ke dalam tubuh. Di saat itu manusia melepaskan seluruh kedudukannya, seluruh pernak-pernik hidup, ya, yang dekat itu. Kemudian
kita lihat juga salah satu dari pekerjaan haji itu adalah melakukan sa'i. Sa'i itu apa? Berlari-lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah itu, mondar-mandir di situ. Gitu. Ngapain lari-lari kecil mondar-mandir di situ? Itu sebetulnya cuma meniru pekerjaan Siti Hajar yang saking miskinnya tidak punya air untuk kepentingan anak-anaknya. Kemudian dia mencari air di sekitar 2 bukit itu yang kelihatan ada airnya, tapi ternyata tidak ada airnya. Dia mondar-mandir di situ. Nah, pekerjaan Siti Hajar ini kemudian diabadikan dalam bentuk ibadah haji, di mana orang harus meniru. Nah, kalau Siti Hajar dulu keliling-keliling kayak begitu, itu jelas ada yang dicari air gitu. Kalau Anda melakukan itu mutar-mutar, ngapain? Untuk apa? Lucu kan? Lucu. Nih. Dan Anda lakukan jauh-jauh datang, ya, datang pakai ongkos mahal lagi, hanya untuk dipelonco kayak begitu. Kalau Siti Hajar jelas cari air. Kalau kita cari apa? Itu tidak lebih dari sekedar berproses untuk agar kita taat pasrah, biasa taat pasrah kepada Allah. Dan di antara pekerjaan haji juga adalah tawaf. Tawaf itu artinya sebuah perbuatan mengelilingi rumah Allah yang segi 4 itu. Nah, pertanyaannya begini, rumah Allah itu rumahnya siapa? Dulu itu rumahnya Siti Hajar. Siti Hajar ini siapa? Istri Nabi Ibrahim yang berasal dari Afrika. Ini, menurut cerita, Siti Hajar ini karena berasal dari Afrika, orang berkulit hitam, ya, bahkan bekas budak. Jadi kita diminta berputar-putar mengitari rumahnya orang miskin, bekas budak, hitam, bukan rumahnya artis, bukan. Ya, motor di situ keliling gitu. Sudah begitu kelilingnya keliling kiri lagi. Biasanya orang berkeliling itu kan kanan gitu. Motornya. Ini enggak, motornya kiri gitu. Ya. Enggak ada bacaan-bacaan yang dianjurkan di situ kecuali suruh muter aja oleh Tuhan. Itu yang namanya tawaf itu. Itu, ya muter aja gitu. Mau apa Anda? Kok muter-muter kayak begitu gitu? Untuk apa gitu? Kita tidak tahu kecuali sekedar bahwa kita tunduk dan taat. Ya. Lalu di antara pekerjaan haji juga mencukur rambut. Rambut ini seringkali disebut orang mahkota gitu, yang mencerminkan seseorang ganteng gitu ya, ganteng, bagus gitu. Ini juga harus dipotong, gitu. Ya harus dipotong. Ini. Termasuk juga misalnya kita wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dimulainya tengah terik matahari. Gitu. Di situ kita mukim di situ, mukim di tengah terik matahari di sebuah padang, ya di sebuah padang pasir. Gitu. Suruh diam di situ. Gitu. Ngapain? Untuk apa? Gak ada, cuma jalankan perintah Tuhan saja bahwa kita harus di situ. Gitu. Ya. Ini. Ya, kemudian datang ke Mina ngambil batu kecil-kecil, lalu mendatangi sebuah tugu untuk melempar. Katanya kalau istilah fikihnya itu melempar jumroh gitu, dengan batu-batu kecil. Untuk apa Anda melempar batu-batu kecil itu? Sudah begitu batunya dipersiapkan diambil dari Mina gitu. Ya. Dibawa. Setelah dibawa hanya untuk melempar apa? Hanya untuk melempar tugu. Dilempar gitu aja. Dan
Semua kita lakukan dengan patuh. Jadi kita lihat pekerjaan haji itu sebetulnya adalah sebuah pekerjaan untuk melatih manusia agar tidak tertipu dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Karena itu saya seringkali menyebut haji itu riyadah utama yang paling ringan, karena yang disentuh baru bagian-bagian fisik gitu. Bagian-bagian apa yang bagian fisik itu? Ya jabatan, kegantengan, penampilan diri, kekayaan. Di sini yang banyak dilatih oleh Allah untuk menjadi budak Allah. Kenapa? Karena Anda betul-betul waktu itu mengerjakan pekerjaan bukan untuk Anda. Tidak ada di situ. Tidak ada untuk Andanya sama sekali. Bahkan Anda persis kayak orang bodoh sudah. Bayangin bagaimana mungkin dia disebut orang bodoh mau melempar tubuh yang sangat besar dengan batu-batu kecil. Lu efeknya apa? Pengaruhnya apa gitu. Dan untuk apa? Tidak ada. Semua pekerjaannya itu semua hanya dilatih, itu semua dikerjakan hanya karena Allah memerintahkan begitu. Jadi karena itu seringkali sekali lagi saya katakan bahwa haji itu adalah latihan pertama kita untuk menjadi hamba Allah. Tapi anehnya begitu kita dilatih untuk bisa menjadi budak Allah, tapi kemudian begitu pulang kita kemudian jadi raja itu, dihias, disediakan mobil yang paling bagus, sampai di rumah dimantani dan luar biasa. Padahal baru dipeluncu untuk jadi budak itu. Ya. Tapi langsung begitu pulang jadi gagah-gagahan gitu ya. Baru digagahkan kayak ratu gitu ya, ratu dan sebagainya. Ini. Jadi itulah makna daripada haji. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.